Bolanges, ikut aku menebang pohon yuk. Eits, tenang, bukan sembarang pohon kok. Aku diminta Bibi menebang pohon pepaya untuk dijadikan gudeg. Satu, dua, tiga. Akhirnya tumbang juga pohon pepayanya. Oh iya teman, kalian pasti penasaran kan? Kenapa gudeg terbuat dari batang pepaya, bukan dari nangka muda? Nanti aku ceritakan deh. Sedikit aku ceritakan teman. Ibuku berjualan makanan dan minuman di desa wisata Lerep. Selain es boba yang tadi kami buat, ibu juga berjualan nasi tonjok. Tambah penasaran kan? Apa itu nasi tonjok? Nasi kok ditonjok? Nasi tonjok adalah suguhan nasi dan lauk dalam bungkus anyaman. Isinya nasi, ikan teri, tahu, dan tempe bacem. Juga sayur gudeg batang pepaya ini. Bumbunya kok kayak gitu, Mbak? Ya iki tumbar, bawang, gambang. Semua bumbu harus dihaluskan terlebih dulu. Lang, lengrok wet kates wis rampung kok durung? Wes, Bude. Ya ayo dimasak. Langsung kita tumis saja bumbu halusnya teman. Aromanya sedap sekali. Ciri khas masakan Indonesia, bawang merah dan bawang putih pasti akur kalau dalam tumisan. Supaya makin harum, tambahkan juga daun salam. Tapi serainya di mana ya? Kan biasanya berpasangan. Masukkan semua kerokan batang pepayanya. Lalu jangan lupa tambahkan parutan kelapa. Nantinya parutan kelapa ini akan menambah rasa gurih pada gudeg. Terakhir, masukkan gula secukupnya. Lengkap deh bumbunya. Tinggal terus ditumis sampai berwarna kecoklatan. Lang, iki wis mateng. Gudeg batang pepayanya sudah matang nih. Langsung kita bungkus yuk. Dalam satu bungkus terdapat isian sayur gudeg, oseng bihun, baceman, dan ikan asin. Sedangkan nasinya dibungkus terpisah. Noval akan membantu kakak membungkus nasinya. Sedangkan aku dan Blessing membantu membungkus lauk pauknya. Yang rapi ya kawan-kawan. Yo nek wis rampung saiki dibungkus nggon katokan. Oke, Bude. Terakhir, tinggal kita ikat deh. Nah, jadi rapi kan? Kira-kira Paman sedang mencari pucung di pohon yang mana ya? Aku dan kawan-kawan mulai terasa lapar nih. Iki lho ana tabone ngeles go tonjok. Nah, bener nih, Pak. Ayo golek gonce yuk. Oh, kalau ning ngono kalau. Sepertinya kami memilih untuk makan dulu ya teman. Siapa tahu setelah makan nasi tonjok bisa dapat petunjuk di mana Paman berada. Langsung kita buka saja yuk. Ayo pangan yuk. Satu suap nasi akan makin nikmat kalau diikuti lauknya. Ada tempe tahu bacem, mie goreng, sayur gudeg, dan ikan asin yang makin menambah gurih. Menu sederhana seperti ini yang kami suka teman. Murah, bergizi, dan pastinya khas dari kampung kami, Desa Lerep. Kalian sudah tidak penasaran lagi kan nasi tonjok itu seperti apa? Nanti suatu hari kalian mampir ke kampungku, aku ajak kalian mencicipi. Maksud kami membantu Paman memetik buah pucung adalah
untuk diantar ke rumah Bibi. Bibiku biasa mengolahnya menjadi kluwek, bahan utama bumbu rawon. Kadang juga Bibi memakai kluwek untuk mewarnai kue basah buatannya. Kami kumpulkan dulu buah pucungnya ya, supaya kami bisa segera mengantar ke rumah Bibi. Elang aku enak gede lang. Ya aku lagi ada gede. Kumpul. Buah pucung yang kami petik ini masih perlu proses perendaman. Tujuannya untuk menghilangkan racun pada daging buah. Semoga saja nanti di rumah Bibi sudah ada yang siap diolah ya. Langsung kita antar saja yuk buah pucung yang didapat ini. Kami pamit ya Paman. Bude, salah ke kono lang, wonten kono lang. Terus rene, dolinggih kene direwangi nggih. Rene. Teman, ternyata Bibi sedang tidak ada kluwek matang yang siap diolah nih. Jadinya pucung yang kami bawa harus Bibi rendam dulu deh. Ya sudah, kami bantu Bibi dan kakak membuat kue wingko saja yuk. Kebetulan sore ini kami akan latihan kesenian prajuritan jaran pisang. Itu loh, seni tari yang menggabungkan gerakan perang dan berkuda menggunakan bahan pelepah pisang. Nah, masuk ke proses membuat wingko yuk. Aku akan membantu Bibi memarut kelapa nih, salah satu bahan utama wingko. Sakti akan membantu Bibi menyiapkan pewarna wingkonya. Kali ini daun pandan sebagai pewarna hijau. Karena wingko khas Semarangan rasanya manis, kakak akan mengiris gula merah yang cukup banyak. Wes lang, saiki klopone dicampur karo gula Jawa ya. Oke, Mbak. Kelapa dan gulanya harus kita aduk rata terlebih dahulu. Lalu tambahkan sedikit garam supaya gurih. Wes lang, ayo disangan. Ya, Mbak. Sangrai kelapa dan gula sekitar 15 menit agar sedikit lebih kering. Nantinya tekstur wingko tidak terlalu lembek. Kemudian kita campur dengan tepung. Tambahkan juga sedikit air kelapa supaya tambah gurih dan lembut wingkonya nanti. Untuk adonan warna hijau, langsung saja tambahkan perasan daun pandan yang sudah dibuat tadi. Wes lang, ayo lendang dicetak. Yo, Bude. Saat yang ditunggu tiba nih teman, mencetak wingko warna-warni. Aku sambil belajar juga ya. Harap maklum kalau hasilnya tidak sebagus buatan Bibi. Blessing, bantu kipasi apinya ya, supaya panasnya merata. Hanya perlu waktu 5 menit saja, wingko pun matang. Nah, ini dia wingko warna-warni dari Desa Lerep. Sebelum kita bawa ke tempat latihan tari, kami cicip dulu ya. Piye lang rasane? Enak, Mbak. Enak toh? Manisnya pas, Bude. Langsung kita bawa saja wingkonya ke acara teman. Kalau terlalu lama duduk, bisa habis kami santap nih. Bolangers, lihat aku beraksi nih. Tim prajurit berkuda siap berperang dengan langkah teratur mengikuti irama gamelan. Sambil menunggu para warga berkumpul, kami terus berlatih ya teman. Biasanya kami akan menampilkan tari prajuritan ini saat ada acara besar seperti 17 Agustus, Hari Jadi Desa, sampai menyambut tamu yang datang. Kampungku Desa Lerep adalah salah satu desa wisata di Kabupaten Semarang. Hampir setiap hari banyak pengunjung yang datang. Makanya aku dan kawan-kawan rajin berlatih tari supaya semakin kompak saat tampil. Sambil menonton penampilanku, jangan lupa cicipi wingko buatan kami ya. Enak barang. Enak.
sejenak, tawari juga paman-paman yang mengiringi musik gamelannya ya kak. Wah, senangnya semua bisa ikut menikmati wingko buatan kami. Satu, dua, tiga, lempar! Wih, melayang seperti piring terbang. Makin jauh, makin seru capingnya melayang. Wah, kuwi capinge bule kok malah dinggo dolanan. Kapurane mbak, nanti mbak. Ya wes, ewangi mbak duduk suwek ning kono ya. Maafkan kami kak, kami kira caping ini tidak ada yang punya. Ya sudah, kami bantu kakak dan bibi yuk. Kakak dan bibi biasa mengumpulkan umbi suwek di kebun. Suwek yang sudah cukup umur akan langsung digali menggunakan linggis. Sakti. Les, eta gede iki. Oh, gede iki. Ya wes lang, cek diketok iki ne. Coba. Coba. Langsung kita wadahi saja suweknya teman. Satria dan Bibi berhasil dapat lagi suweknya. Ukurannya juga besar tuh. Blessing dan Paman juga berhasil mencabut satu suwek lagi. Wes ngrewangi mbak, kae suweke go loro ya. Mbak tak enteni ning omah. Ya, Mbak. Asik. Aku dapat hadiah 2 buah suwek. Mau aku masak sambil bermain nanti. Terima kasih ya, Kak. Kami lanjut main dulu. Tolong. Lang. Bisa lang. Ora ono sing njaluk telu iki. Oh iya. Ini suarane ya. Sedih. Kono kok suarane. Yo, orane yo. Ternyata Paman yang meminta tolong, teman. Lang, tolong lang. Andani Pak Des deke lang. Ya, Pak De. Teman, tangga Paman jatuh saat sedang memetik nangka. Pohon buah nangka tumbuh subur secara alami di hutan, dan untuk mengambil buah matangnya, Paman perlu memakai tangga. Kami bantu Paman dulu deh, daripada tangga Paman jatuh lagi. Lang, iki tak pencelas, dikerek ya. Dikerek ditahan suka sithik. Menurunkan nangka matang dari pohon harus hati-hati teman. Kalau sampai terjatuh, buah bisa hancur dan tidak laku dijual. Ayo Lang. Alon-alon ya. Dengan cara diikat begini, kami bisa turunkan dengan aman. Wes Lang, ayo Lang, tolong duke iki gahke Lang. Setelah menurunkan nangka matang, Paman akan membungkus nangka muda menggunakan ijuk. Tujuannya untuk menghindari pemangsa. Oh iya teman, kalau nangka yang tumbuh di perkampungan cukup dibungkus memakai karung saja. Tapi kalau di hutan harus dibungkus memakai ijuk. Tahu kenapa? Karena kera hutan takut dengan batang-batang tajam pada ijuk. Unik juga ya caranya. Oh iya teman, kata Paman, nangka matang ini pesanan ibu. Jadi sekalian kita bawa pulang saja yuk. Teman, suwek yang kakak berikan tadi akan kami masak menjadi bubur nih. Kebetulan kami pun mendapat buah nangka. Sepertinya perpaduan suwek dan nangka sangat pas untuk mengganjal perut kami yang lapar. Aku akan mengupas suweknya lalu mengiris kecil-kecil. Sedangkan Naufal akan memotong buah nangka matang. Tidak perlu bumbu yang rumit teman. Cukup gula merah sebagai pemanisnya. Tolong disisir gulanya ya Blessing. Umbi suwek hampir mirip seperti ubi dan talas teman. Cukup dikukus saja sudah bisa langsung kita makan. Tapi kali ini dibuat bubur dengan tambahan buah nangka.
Aku cuci suwuknya dulu teman. Bermain dan memasak di aliran Sungai Indrokilo ini sangat menyenangkan. Airnya jernih karena langsung dari mata air. Duh, jadi ingin mandi-mandi nih. Lanjut rebus suwuk sekitar 15 menit. Kemudian tambahkan gula merah iris supaya gula mencair dan meresap manisnya. Ya wes kuy, udah. Sambil menunggu Noval selesai mengiris nangka, lanjut kita aduk terus suwuknya. Oh iya teman, suwuk memiliki kandungan serat yang tinggi loh. Jadi sangat baik untuk pencernaan kita. Coba lihat teman, tambah meriah kan bubur suwuk kami dengan tambahan irisan nangka. Kalau semua bahan sudah masuk, tinggal kita tunggu sampai suwuk lunak. Sados. Aku melu ndok ora? Itu, kowe masak apa? Masak bubur suwuk. Iya, kok aku kayak buburnya ya. Ya. Ayo. Bang, aku tak cukup buburnya ya. Yo. Kebetulan ada kawan-kawanku yang akan mandi-mandi. Kami ikutan sambil menunggu buburnya matang. Paling tepat nih di siang hari yang panas, berendam di air sungai yang sejuk. Tetap hati-hati ya kawan, sungai ini banyak batunya. Lang boleng, bubur suwuk jadi. Ayo. Kita cukupkan dulu bermain airnya teman. Bubur suwuk siap disantap. Sini, biar aku wadahi buburnya. Semua pasti kebagian kok. Karena memasak di alam, mangkoknya pun dari bahan alam, batok kelapa. Sekilas mirip dengan kolak kan? Bedanya, bubur suwuk ini lebih kental. Kalau sudah diwadahi satu persatu, jangan lupa taburan nangka di atasnya supaya maksimal harumnya. Oke, Mbak, nangkanya nyampur di rumah tambah enak ya. Iya. Ternyata suwuk dan nangka bisa menjadi perpaduan yang pas teman. Lembut suwuk dan manis harumnya nangka membuat ketagihan nih. Syukurlah kawan-kawanku suka dengan rasa bubur buatanku. Lain waktu kita masak sama-sama lagi ya. Salah satu cara menghindari masuk angin setelah bermain air yaitu makan atau minum yang hangat-hangat. Ya sudah, kita lanjut bantu kakak membuat tepung suwuk yuk. Teman, suwuk akan bernilai lebih tinggi kalau sudah dijadikan tepung. Dari tepung suwuk bisa diolah menjadi aneka panganan yang kaya akan serat. Bisa kue basah sampai kue kering. Sebelum menjadi tepung, suwuk harus kita kupas bersih dulu dari kulitnya teman. Kemudian tinggal kami iris tipis-tipis saja. Hati-hati ya Sakti, umbi suwuk lumayan keras kalau diiris. Jangan sampai pisau melukai tanganmu. Sementara Noval akan membantu kakak menumbuk halus irisan suwuk kering hasil penjemuran kemarin. Lihat teman, warnanya sudah semakin mirip tepung kan? Hanya sedikit gelap. Wes kuwi Val, kene gek disaring. Coba. Hasil tumbuk menggunakan lesung seperti ini belum membuat tepung menjadi halus merata. Jadi tetap perlu kita ayak nih. Mbak aku ngelak, Mbak. Oh, kowe ngelak to, Val? Ya wes, ayo mlebu gawe kombinasi seger ya. Wes, setuju, Mbak. Ayo. Ayo. Ide bagus nih Noval. Kita buat minuman segar dulu yuk kak. Kira-kira kakak akan mengajak kami membuat minuman segar apa ya? Semoga membuatnya tidak lama ya teman.
kami sudah haus nih. Aku dan Sakti membantu menyiapkan irisan pandan sebagai pewarnanya. Ada Bibi juga yang akan membimbing kami membuat minuman ini. Tepung suwek yang sudah dicampur dengan tepung kanji dipisahkan dalam beberapa piring. Aduh, makin penasaran aja nih. Mau buat apa sih? Gorengnya Bob, piringnya. Oh, akhirnya aku tahu. Bibi dan kakakku mau mengajari kami membuat minuman boba warna-warni. Satu persatu, piring bersih tepung akan diberi warna. Dan yang hijau kita siram langsung dengan perasan daun pandan. Ayo Noval, Sakti, bantu aduk warna lainnya ya. Bule iki banyune semua bule. Oh iya, gorengnya. Iya bule. Untuk menjadikan boba kenyal, tepung harus langsung disiram air panas agar adonan mengental. Sambil terus diuleni agar tidak menggumpal dan mengeras. Iki lho Lang, nggone Mbak wis dadi bobane. Apa ya, Mbak? Iya, karek dibunder-bunder. Ini dia salah satu bagian paling seru. Kami seperti sedang berlomba membuat bola-bola nih. Lanjut kumpulkan ke baskom boba warna-warninya. Di dalam baskom, kita harus siapkan tepung kering juga teman, supaya tidak menempel satu dengan lainnya. Sepertinya sudah cukup banyak bobanya teman. Saatnya kami merebus hingga matang. Cukup rebus sekitar 5 menit, boba akan mengapung di permukaan wajan. Tandanya boba siap ditiriskan. Sama seperti membuat bakso kan teman? Coba lihat, cantik ya warnanya. Lang, wis sudah ngambang-ngambang, mulai matang kuwi, ndek diangkat. Ya bule. Gobres. Lawan ya, panas. Ya bule. Sakti, Noval, siapkan gelas dan es batunya ya. Boba sudah matang. Biar aku bantu wadahi ke setiap gelas. Duh, sudah terbayang segarnya boba masuk ke dalam mulut nih. Oh iya teman, kami sengaja tidak menambahkan air gula karena bobanya sudah manis. Segar, kenyal, dan manisnya pas. Seger ya Lang, ditambah meneh dan padane sing mari wangi. Iya, Bles. Nah, Habiskan es bobanya kawan-kawan. Masih ada nih kalau mau tambah. Kenyal-kenyal ya. ya, Mbak. Lang, nek wis rampung le ngombe boba, iki diterken ngene warunge mbokmu ya. Ya, boleh. Kami habiskan dulu es bobanya ya teman. Habis itu ikut aku berpetualang lagi. Ayo lari. Kami harus bergegas karena sudah ditunggu Pak D dan beberapa warga untuk mencari ikan di rawa. Untung saja kami belum telat. Turunkan dulu pagar bambunya dari atas perahu. Walaupun dari bambu, pagar ini lumayan berat loh. Teman, ada berbagai macam cara menangkap ikan di daerahku. Salah satunya Mede, menggunakan pagar bambu yang diletakkan mengelilingi eceng gondok yang biasanya digunakan ikan untuk bersembunyi. Ayo, pagar bambunya ditancapkan secara melingkar. Menangkap ikan dengan cara Mede seperti ini nggak bisa sendirian loh. Kami memerlukan kerja sama tim yang solid. Nah, jika pagar sudah berdiri, selanjutnya pukul menggunakan palu kayu seperti ini teman, agar pagar tertancap rapat dan ikan tak bisa lolos. Oh ya, tahu nggak? Kalau rawa pening berperan penting sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya loh. Rawa pening menjadi tempat hidup bagi banyak ikan air tawar. Iya, ikan di sini ada buahnya. Nggak percaya? Lihat saja nanti. Nah, proses selanjutnya mengeluarkan tumbuhan eceng gondok ini dari dalam pagar teman. Berat sekali. Ayo, semangat. Setelah eceng gondok digiring keluar, Kak Lintang dan Kak Karisma sudah siap untuk memetik bunga-bunganya yang berwarna ungu ini. Jangan salah,
bunga eceng gondok bisa dimakan juga loh. Ayo Kak Lintang, petik yang banyak ya bunganya. Biasanya sih ikan-ikan suka sekali bersembunyi di bawah eceng gondok ini teman. Makanya kami harus mengeluarkannya dan mengusir ikan dengan cara memukul-mukul air menggunakan tangan. Lihat Pak Deku, saking ahlinya suara tepukan tangan yang mengenai air sungguh keras sekali. Hebat Pak De. Nah, jika eceng gondok sudah mulai bersih, pagar bambu selanjutnya harus diperkecil agar ruang gerak ikan semakin sempit. Perhatikan sisi-sisi pagar ya. Biasanya ikan yang ketakutan akan berada di pinggiran pagar. Nah, dapat. Asyik. Lumayan lah. Lihat, sepertinya kaki Pak D menyinggung sesuatu. Bentar. Wah, Pak D dapat ikan yang lebih besar dariku, teman. Ayo, semangat cari lagi ikannya. Lingkaran pagar bambu sudah semakin mengecil nih. Semoga makin banyak ikan yang kami dapatkan. Apa ini? Kakiku merasakan sesuatu. Waduh, sepertinya besar sekali. Nah, dapat kau. Weladalah. Ini sih ikan toman raksasa, teman. Lihat, besar sekali. Mantap. Toman masih bersaudara dengan ikan gabus. Ia dapat tumbuh besar dan panjangnya bisa lebih dari 1 meter. Di rawa pening, ikan ini termasuk ikan pemangsa alias predator. Makanya badannya bisa sebesar ini. Nampaknya ia melahap semua ikan kecil penghuni rawa pening. Wah, luar biasa ya. Sudah, yuk bawa pulang ikan toman raksasa ini teman. Kita masak. Terima kasih ya Pak De. Ahai, senang sekali hatiku teman bisa dapat ikan toman raksasa. Sebelum dimasak, bersihkan dulu ya ikan tomannya. Setelah bersih, ikan sebesar ini harus dipotong menjadi beberapa bagian supaya mudah matang. Sembari memotong, siapkan bumbu-bumbunya dulu yuk. Tumbuk halus beberapa bumbunya ya. Kecuali cabai dan tomat. Gunakan kemiri sebagai pengganti santan. Dengan kemiri, kuah akan menjadi lebih kental teman. Itu kata Mbak Yuku. Eits, jangan lupa iris dan tumbuk juga jeruk purutnya ya. Selain menambah segar kuah, penggunaan kulit jeruk purut juga dapat menghilangkan bau amis ikan loh. Kalau bunga eceng gondoknya sih petik kelopaknya yang paling besar saja. Karena itu yang kami butuhkan. Nah, setelah halus, bumbu siap dimasak nih teman. Wih, bau semerbak wangi bumbu sudah tercium. Saatnya memasukkan air secukupnya teman. Masukkan ikan tomannya pelan-pelan ya teman. Selamat berendam ya toman. Terakhir, tinggal masukkan tomat, cabai, biar tambah mantep toh. Nah, dikei iki kembang. dan juga bunga eceng gondoknya. Wah, lezat sekali sepertinya ini. Memasak ikan toman tak membutuhkan waktu lama karena daging ikan ini cepat sekali lunak teman. Kalau kelamaan bisa hancur nanti. Mbak, enak iki, Mbak. Oh, wis mateng iki gara-gara mantep bang, mambune lang. Oh, bareng-bareng ya. Yo. Walah, jadi deh ikan
ikan toman bumbu rujak daun eceng gondoknya, teman. Saatnya makan. Enak sekali, teman. Daging ikan tomannya gurih dan lembut sekali. Kuahnya segar sekali. Daging ikan toman mengandung protein yang sangat tinggi loh. Hebatnya lagi, ikan toman ini juga sangat kaya akan albumin, yaitu salah satu jenis protein penting bagi tubuh manusia. Satu lagi nih, kehebatan ikan toman. Kandungan asam amino esensial yang terdapat pada ikan ini sangatlah berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang pada anak. Pas sekali bukan dikonsumsi oleh anak-anak pada masa pertumbuhan seperti kita ini. Baiklah, ayo habiskan teman-teman.